Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, ada informasi terbaru lagi untuk Bapak Ibu guru Kepsek, guru, orang tua siswa yang berada di jenjang yang akan memasukkan anaknya di SD harus mengetahui informasi ini berdasarkan aturan resmi dari Kemendikbudristek. Dan tentunya kalau sudah ada aturan resmi dari Kemendikbud berarti wajib ditaati oleh semua Kepsek, guru dan orang tua siswa sekolah dasar. Intinya seperti ini teman-teman ya, guru itu jangan ketinggalan informasi ini. Baik itu guru honorer, guru P3K, guru PNS, kepala sekolah, kemudian orang tua siswa dan komite. Oke, kita langsung lanjut saja ya teman-teman ke informasinya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, penerimaan peserta didik baru ya. Kita membahas penerimaan peserta didik baru atau PPDB jenjang sekolah dasar. Itu sudah ada aturannya memang teman-teman ya, berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Dan juga untuk aturan zonasi itu wajib ditaati oleh semua sekolah teman-teman. Jangan egois hanya karena ingin menerima supaya siswanya banyak sehingga melanggar aturan zonasi. Begitu juga dengan orang tua siswa, harus paham dan taat aturan ketika ingin memasukkan anaknya sebagai peserta didik baru di jenjang sekolah dasar, karena memang sudah ada aturannya, yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2021 Bapak Ibu. Yang mana di sini dikatakan PBDB atau penerimaan peserta didik baru itu dilaksanakan secara objektif, kemudian transparan dan akuntabel. Jadi kalau dikatakan objektif harus dilaksanakan sesuai dengan aturan, transparan dan akuntabel. Tidak ada istilah memihak satu sama lain pada saat penerimaan peserta didik baru di jenjang sekolah dasar. Dan tidak ada diskriminasi, namanya saja akuntabel, transparan dan objektif tentunya teman-teman ya. Kemudian pada saat penerimaan peserta didik baru dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Jadi tidak ada perbedaan pada saat penerimaan peserta didik baru, tidak ada diskriminasi, tidak ada penghususan, kecuali ada sekolah yang memang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini yang paling penting ya, banyak sekali yang bertanya sama admin ya, orang tua siswa ya, untuk masuk ke SD itu usia berapa sesuai dengan aturan resmi supaya bisa masuk di Dapodik. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui persyaratan usia anak sekolah untuk masuk sebagai peserta didik baru di sekolah dasar sebagai siswa kelas 1 untuk usia itu adalah 7 tahun Bapak Ibu. 7 tahun, maksimal 7 tahun, paling rendah 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan, dibuktikan dengan akte kelahiran, atau surat keterangan lahir. Surat keterangan lahir. Jadi paling rendah 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan, dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Jadi usianya itu 7 tahun, paling rendah 6 tahun per 1 Juli tahun berjalan. Kemudian bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis. Jadi ada namanya peserta didik yang memiliki kecerdasan, keistimewaan secara kecerdasan teman-teman ya, dan bakat istimewa itu bisa dimasukkan ke sekolah paling rendah 5 tahun 6 bulan per 1 Juli tahun berjalan, dibuktikan dengan rekomendasi profesional atau dewan guru sekolah yang bersangkutan. Nah, jadi seperti itu. Jadi sudah sangat jelas ya bagi persyaratan usia untuk masuk di SD tahun 2023, tahun ajaran 2023-2024 memang ada 2 kategori usia. Ada 7 tahun paling rendah 6 tahun per 1 Juli bagi persyaratan pada umumnya. Tapi bagi anak-anak kita yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata atau bakat istimewa atau kesiapan psikis, itu bisa masuk di sekolah pada usia 5 tahun 6 bulan per 1 Juli tahun berjalan. Bisa masuk teman-teman ya ke SD itu dengan usia paling rendah 5 tahun 6 bulan ya.
Nah, itu per 1 Juli tahun berjalan dibuktikan, ada buktinya dibuktikan dengan rekomendasi profesional atau dewan guru sekolah yang bersangkutan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi, tapi ingat, persyaratan usia itu dikecualikan untuk peserta didik baru, penyandang disabilitas, dan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan berada di daerah 3T. Jadi untuk persyaratan usia sekolah anak sekolah dasar kelas 1 itu tidak diberlakukan untuk penyandang disabilitas dan sekolah yang berada di daerah 3T, Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat untuk jalur pendaftaran peserta didik itu ada 4 ya. Yang pertama, jalur pendaftaran peserta didik itu ada 4. Yang pertama itu jalur zonasi, itu minimal 70% ya. Ingat ya, jalur zonasi. Kemudian ada namanya jalur afirmasi ya, minimal 15%, jalur perpindahan tugas orang tua maksimal 5%, dan jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 SD. Nah, ini 4 jalur pendaftaran peserta didik baru ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.